warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita nih. Nah, sebelum kita lanjut pembelajaran kita, ada baiknya kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika amadan wa amada birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, kita hari ini akan belajar tema 7 tentang benda hidup dan tak hidup di sekeliling. Nah, hari ini kita akan belajar pada pembelajaran 2. Nah, ayo anak-anak sekalian kita buka di halaman 11 yaitu pembelajaran 2. Ayo mengamati. Nah, kamu kan sudah belajar nih tentang benda hidup dan tak hidup. Nah, maka dari itu mari kita mengenal gimana sih ciri-cirinya benda hidup ataupun benda tak hidup itu. Jadi, anak-anak sekalian nanti bisa membedakan mana nih kira-kira benda yang hidup atau benda yang disebut tak hidup. Nah, marilah baca dengan nyaring. Gimana nih? Kira-kira anak-anak ada yang mau baca nggak? Udah ibu dulu ya yang baca. Udin dan Lani bermain bersama. Udin membawa kucing peliharaannya. Lani membawa boneka kesayangannya. Setiap hari Udin memberi makan kucingnya. Semakin lama tumbuh kucing itu semakin besar. Udin sering mengajak kucingnya berjalan-jalan di taman. Udin juga merawat kucingnya setiap hari. Lani tidak perlu memberi makan bonekanya. Lani hanya membersihkan bonekanya setiap hari. Nah, kira-kira anak-anak bisa bedakan tidak di antara keduanya? Mana nih kira-kira benda yang hidup ataupun benda yang tak hidup? Nah, dari bacaan tadi kita bisa lihat bahwa perbedaan antara benda hidup dengan benda yang tak hidup itu adalah tadi kan kita baca bahwa Udin harus memberi makan kepada kucingnya agar kucingnya tetap hidup dan bisa bertumbuh. Itulah berarti tanda dari ciri-ciri benda yang hidup, yaitu membutuhkan makanan dan kemudian bertumbuh, kemudian dia juga bergerak. Nah, itulah ciri-ciri benda yang disebut benda hidup. Sedangkan kalau benda yang tak hidup tadi, contohnya di sini adalah bonekanya si Lani. Karena bonekanya si Lani ini nggak perlu dikasih makan, cuman cukup dibersihkan aja gitu. Karena boneka ini kan dia tidak bisa bergerak kecuali Lani yang menggerakkan. Maka dari itu ciri-ciri benda yang tak hidup, dia itu tidak butuh makan, dia juga tidak bisa bergerak, dan dia tidak bisa tumbuh. Gimana nih? Kira-kira ada yang mau bertanya atau mungkin mau menambahkan gitu? Atau ada yang mau membaca? Nah, kemudian ayo nih kita lanjut ke latihan yang berikutnya. Ayo berlatih. Nah, di sini kita disuruh memperhatikan sebuah gambar. Nah, buatlah kalimat berdasarkan ciri-ciri benda pada gambar. Jadi di sini ada gambar kucing, sama ada gambar kursi. Jadi kalian harus bisa memberikan ciri-ciri nih. Kucing nih ciri-cirinya apa sih? Apa dia termasuk ciri-ciri benda yang hidup atau termasuk ciri-ciri benda yang tak hidup? Nah, kira-kira kalian bisa jawab tidak? Kita mulai dari kucing dulu ya. Kucing, ciri-ciri pertamanya apa? Tadi kan sebelumnya di bacaan yang sebelumnya udah dijelaskan nih, udah dikasih contoh.
Nah, iya, kucing butuh makan. Ciri-ciri yang pertama. Terus yang kedua, kucing itu bisa bertumbuh, bisa makin besar ya kan. Kemudian kucing juga bergerak. Ada lagi? Nah, iya, kucing juga bernafas. Selanjutnya kursi. Kursi kira-kira benda apa nih? Benda hidup atau benda tak hidup? Nah, betul sekali. Kursi adalah benda yang tak hidup. Kenapa? Karena kursi ini tidak bisa bergerak kecuali digerakkan oleh manusia. Kemudian kursi ini tidak butuh makan. Kemudian kursi juga tidak tumbuh karena ukuran kursi kalau dibuatnya sekian ya tetap seperti itu, tidak akan pernah bisa tumbuh, ukurannya tidak akan pernah bisa besar atau tidak punya pertumbuhan. Oke, selanjutnya yuk di halaman selanjutnya. Kita buka lagi di halaman 13. Nah, situ ada latihan lagi, yaitu salin dan tuliskan kembali kalimat berikut. Ikuti sesuai contoh. Nah, kira-kira anak-anak bisa nggak nih? Di sini kita disuruh belajar tulis huruf Latin atau biasanya disebut huruf tegak sambung. Jadi di sini udah dikasih tulisannya nih dan kalian harus mengikuti cara nulisnya. Nah, dari sini juga sekalian kita belajar mengenal huruf per huruf, bagaimana cara menulisnya. Jadi, anak-anak silahkan dicoba dan dikerjakan kira-kira gimana cara menulis setiap hurufnya menggunakan buku Latin. Biasanya bukunya itu bentuknya garis 3 seperti itu. Oke? Nah, untuk tulisan ini Ibu kasih PR nih buat di rumah, oke? Oke. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Makasih ya. Oke, kita tutup pelajaran hari ini dengan melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Udah, Ibu tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.